Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada hari ini. Selamat memasuki akhir minggu ini di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Ibu Bapa dan saudara-saudara mengisi hari kita di akhir pekan ini dalam aktivitas kita, mungkin menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Mari kita isi dengan semangat, sukacita, dan di dalam penyertaan firman Tuhan. Tuhan menyapa kita di hari ini dari firman-Nya yang diambil dari kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, topik sapaan hari ini berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hati, Tuhan yang menyertai. Ibu Bapa dan saudara-saudara, hari ini kita kembali mendengar kata tawar hati. Hari ini juga saya kembali menyegarkan ingatan kita tentang apa itu tawar hati. Tawar hati adalah ungkapan yang menunjukkan suatu suasana hati kita yang tidak bersemangat. Suasana hati yang tidak punya kemauan lagi. Suasana hati yang tidak punya keberanian. Suasana hati kecewa dan putus asa. Itulah tawar hati. Dan kemudian orang yang tawar hati itu akan menunjukkan sikap apatis. Tidak ada lagi motivasi. Tidak lagi antusiasme. Bahkan orang yang tawar hati itu bisa sampai frustrasi. Tentu keadaan ini Ibu Bapa dan saudara-saudara menjadi keadaan yang sangat tidak kita sukai. Karena menjadi suasana yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Dan tentu harapan dan doa kami, semoga tidak ada satu orang pun di antara kita hari ini sedang berada dalam suasana hati yang seperti itu. Dan kalaupun hampir-hampir ada, mari kita dengar sapaan Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita jangan sampai jatuh kepada suasana hati yang seperti itu. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, mengapa Allah sampai berkata kepada Yosua seperti firman Tuhan hari ini yang berbunyi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua yang telah ditugaskan oleh Allah sebagai pengganti Musa untuk memimpin umat Israel dalam pengembaraannya menuju tanah perjanjian Allah. Yosua juga yang secara khusus telah dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Yosua yang mengemban tugas itu berhadapan dengan sebuah kegentaran. Mengapa? Karena dia
berada dalam dua hal yang membuat dia gentar. Pertama, dia harus berhadapan dengan umatnya, umat Allah, yaitu bangsa Israel, yang jumlahnya pada saat itu sudah sangat banyak. Dan Yosua sendiri juga sangat mengetahui karakteristik umat Allah itu yang terkadang keras, tidak mudah untuk dipimpin, kadang-kadang menunjukkan ketegar-tengkukannya, dan begitu mudahnya jatuh kepada berbagai-bagai persungut-sungutan ketika merasakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati mereka. Dan kemudian juga Yosua mengalami kegentaran karena dia harus berhadapan dengan orang-orang penduduk tanah Kanaan yang sudah begitu lama tinggal di sana, yang mereka akan memasuki tanah itu. Bagaimana dia harus berhadapan dan harus melakukan peperangan supaya mereka bisa memasuki tanah perjanjian milik pusaka Allah yang akan diberikan kepada mereka. Tentu dua hal ini menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan ketakutan, kegentaran dalam hati Yosua. Untuk itulah ketika Allah sudah melihat gerak-gerik Yosua yang mengalami kegentaran, maka Tuhan kembali menyegarkan ingatannya tentang janji Allah yang telah diberikannya kepada Yosua. Itulah sebabnya Allah menguatkan dan meyakinkan kembali Yosua dengan mengulangi janjinya itu, bahwa Allah pasti akan menyertai, pasti akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada Yosua kemanapun dan apapun yang harus dia kerjakan dalam rangka memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian milik kepunyaan Allah itu. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, ini jugalah bagi kita pada zaman ini, pada hari ini, janji Allah kepada setiap orang yang telah dipanggilnya dan yang telah dipilihnya menjadi milik kepunyaannya, yang dalam fakta kehidupan kita sering mengalami kegentaran, ketakutan karena berbagai-bagai realita kehidupan yang kita hadapi. Maka Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, berpeganglah kepada janji Allah yang berkata, Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah pernah lagi kita merasa takut, merasa kecut, merasa gentar atau tawar hati ketika kita harus berhadapan dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Melainkan tetaplah bersemangat, tetap optimis, tetap yakin, karena Tuhan selalu menyertai dan menolong kita kemanapun kita pergi untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan ini, dan selamat menghidupi firman Tuhan yang sudah menyapa kita hari ini. Jangan takut, jangan kecut, tapi kuatkan hatimu. Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah kami dengarkan pada hari ini, yang menyapa kami supaya kami bebas dari segala bentuk kegentaran, ketakutan, dan tawar hati karena berbagai-bagai hal yang sering mengganggu kehidupan kami. Karena Tuhan telah berjanji bahwa Engkau akan terus menyertai kami kemanapun kami akan pergi. Terima kasih Bapa, sapaan-Mu hari ini sungguh menguatkan dan meyakinkan kami. Bapa dalam Yesus Kristus, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang susah,
yang menderita, yang sakit, dan yang berduka cita. Engkau adalah Allah penopang, Allah penghibur, maka hiburkanlah dan topangilah saudara-saudara kami itu. Bagi yang merayakan ulang tahunnya hari ini, tambahkan berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Dengarlah doa dan permohonan kami. Amin.